Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Pratiwi dengan NIM C1B02375. Di sini saya akan menjelaskan 5 program loyalty yang dijalankan oleh perusahaan atau bisnis di Indonesia atau di luar negeri untuk pelanggan setianya, serta untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Yang pertama, AlphaGift dari Alfamart Indonesia. Jenis programnya yaitu loyalty app dengan poin dan voucher. Alfamart mengembangkan aplikasi AlphaGift yang mengintegrasikan e-commerce dan program loyalitas. Pelanggan yang berbelanja di Alfamart, baik offline maupun online, mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan diskon atau produk gratis. Selain poin, pelanggan juga mendapat yang pertama voucher ulang tahun, yang kedua promo eksklusif anggota, yang ketiga gratis ongkir untuk pembelian melalui aplikasi. Tujuannya yaitu Alfamart melalui AlphaGift bertujuan untuk membangun ekosistem belanja yang terintegrasi antara toko fisik dan digital dengan memberikan insentif berupa poin, voucher, dan promo personalisasi. Perusahaan ingin mendorong pelanggan untuk lebih setia, sering berbelanja, dan memanfaatkan kanal online yang sedang berkembang. Program ini juga mendukung strategi omnichannel dan memperkuat data analytics untuk memahami perilaku konsumen lebih dalam. Adapun dampaknya yaitu pelanggan menjadi lebih terdorong untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi AlphaGift secara aktif. Program ini juga meningkatkan loyalitas dengan membuat pelanggan merasa dihargai melalui personalisasi dan hadiah. Selain itu, penggunaan aplikasi memperkuat basis data pelanggan yang dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, serta membantu Alfamart bersaing dengan retail modern lainnya yang mulai mengembangkan kanal digital. Yang kedua yaitu Grab Rewards dari Grab Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jenis programnya yaitu poin dan tingkatan loyalitas Tier Best. Setiap transaksi di aplikasi Grab seperti transportasi, makanan, belanja, dan lain-lain akan menghasilkan Grab Rewards Point. Pengguna dapat menukar poin untuk yang pertama diskon layanan Grab, yang kedua voucher mitra seperti Starbucks, OVO, dan lain-lain. Yang ketiga produk eksklusif. Terdapat level loyalitas seperti member, silver, gold, dan platinum dengan manfaat seperti prioritas customer service, akses promo eksklusif, undangan event tertentu. Tujuannya yang pertama, Grab ingin menciptakan ekosistem layanan terintegrasi yang membuat pengguna nyaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan hanya dalam satu aplikasi. Yang kedua, program Grab Rewards dirancang untuk mengikat pengguna agar tetap berada dalam ekosistem Grab dengan memberikan penghargaan atas loyalitas mereka. Yang ketiga, skema tingkatan, yaitu mendorong penggunaan yang lebih sering dan pengeluaran lebih tinggi untuk mencapai level loyalitas yang lebih menguntungkan. Adapun dampaknya yang pertama yaitu pelanggan menjadi lebih enggan berpindah ke layanan pesaing karena adanya insentif berkelanjutan dalam bentuk poin, diskon, dan keuntungan eksklusif. Yang kedua, program ini juga mendorong diversifikasi penggunaan layanan Grab dari transportasi ke layanan lainnya seperti GrabFood, GrabMart, dan Grab Express. Hal ini memperkuat posisi Grab sebagai super app dan meningkatkan lifetime value dari setiap pelanggan. Yang ketiga ada T-Mobile Tuesday dari T-Mobile Amerika Serikat. Jenis programnya yaitu loyalitas berbasis penghargaan mingguan atau non-poin. T-Mobile memberi hadiah dan diskon setiap hari Selasa untuk pelanggan setianya. Hadiah bisa berupa yang pertama makanan atau minuman gratis seperti Taco Bell dan Dunkin Donuts. Yang kedua, diskon layanan streaming atau produk digital. Yang ketiga, tiket konser atau akses eksklusif. Tujuannya yang pertama yaitu T-Mobile ingin menumbuhkan loyalitas pelanggan dalam industri telekomunikasi yang sangat kompetitif dan rentan terhadap perpindahan pengguna atau churn. Yang kedua, melalui program T-Mobile Tuesday, perusahaan berupaya menciptakan momen positif setiap minggu yang bisa memperkuat persepsi merek sebagai operator yang peduli dan memberikan lebih dari sekedar layanan dasar. Dampaknya yaitu yang pertama, program ini berhasil meningkatkan engagement pelanggan secara rutin dan menciptakan ekspektasi bahwa menjadi pelanggan T-Mobile berarti mendapat benefit tambahan yang menyenangkan.
Yang kedua, hal ini berperan dalam menurunkan tingkat churn, memperkuat brand recall, serta menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru oleh operator lain karena sifat program yang konsisten dan berbasis pengalaman. Yang keempat, Sephora Beauty Pass dari Sephora Global termasuk Indonesia. Jenis programnya yaitu Point plus tingkatan loyalitas. Program ini terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama White atau gratis saat registrasi, yang kedua Black atau setelah belanja minimum Rp1.500.000, yang ketiga Gold setelah belanja Rp10.000.000. Setiap pembelian menghasilkan poin dan poin tersebut bisa ditukar untuk hadiah spesial atau diskon. Keuntungan level yang lebih tinggi termasuk yang pertama akses lebih awal ke produk baru, yang kedua undangan event eksklusif, yang ketiga hadiah ulang tahun premium. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mendorong pelanggan tidak hanya membeli produk tetapi juga merasakan hubungan emosional dengan brand. Yang kedua, level dalam program menciptakan rasa eksklusivitas dan kompetisi sehat untuk naik tingkat, mendorong pembelian berulang dan konsistensi kunjungan. Sephora menggunakan Beauty Pass untuk menggabungkan strategi pemasaran berbasis loyalitas dan aspirasi. Adapun dampaknya yang pertama yaitu pelanggan terdorong untuk meningkatkan pengeluaran demi naik ke level yang lebih tinggi dan memperoleh akses ke hadiah dan pengalaman istimewa. Yang kedua, program ini tidak hanya meningkatkan volume penjualan tetapi juga memperkuat komunitas pengguna setia Sephora yang merasa menjadi bagian dari brand. Hal ini menciptakan loyalitas jangka panjang dan memperkuat positioning Sephora sebagai destinasi utama kecantikan. Yang kelima, IKEA Family dari IKEA Global termasuk Indonesia. Jenis programnya yaitu keanggotaan gratis dengan diskon eksklusif dan hadiah. Program ini memberi yang pertama, diskon khusus untuk produk tertentu, yang kedua undangan acara eksklusif dan workshop, yang ketiga gratis minuman di IKEA restoran, yang keempat garansi tambahan atau layanan perpanjangan return. Pelanggan hanya perlu mendaftar secara gratis untuk mendapat kartu digital. Adapun tujuannya yang pertama untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pendekatan non-transaksional, yang kedua dengan menyediakan manfaat seperti diskon eksklusif, undangan event, dan layanan tambahan. IKEA mendorong pelanggan untuk terus kembali dan merasa lebih terhubung secara emosional dengan brand. Yang ketiga, program ini menjadi alat strategis untuk mengumpulkan data pelanggan secara sukarela. Adapun dampaknya, yang pertama, pelanggan merasa mendapat nilai tambah dari keanggotaan gratis yang mendorong keterlibatan tanpa hambatan biaya. Yang kedua, program ini berhasil meningkatkan kunjungan ke toko, memperkuat brand affinity, serta membantu IKEA memahami preferensi pelanggan secara lebih detail. Yang ketiga, personalisasi penawaran dan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan, memperkuat loyalitas dan menurunkan kemungkinan berpindah ke pesaing. Jadi dapat disimpulkan bahwa program loyalitas yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pelanggan setia kini semakin beragam dan strategis. Alpha Gift dari Alfamart, Grab Rewards dari Grab, T-Mobile Tuesday dari T-Mobile, Sephora Beauty Pass dari Sephora, dan IKEA Family dari IKEA merupakan contoh bagaimana perusahaan mengembangkan program loyalitas yang tidak hanya sekedar memberikan poin, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal, eksklusif, dan bernilai tambah. Meskipun formatnya berbeda, mulai dari sistem poin dan tingkatan keanggotaan hingga hadiah mingguan dan diskon eksklusif, tujuan utama dari semua program ini adalah untuk meningkatkan keterikatan pelanggan, mendorong frekuensi transaksi, serta memperkuat loyalitas terhadap merek. Penawaran seperti voucher ulang tahun, akses ke produk baru, undangan acara eksklusif, hingga layanan khusus seperti gratis ongkir dan minuman gratis di restoran menjadi nilai emosional yang mempererat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Di samping itu, integrasi dengan ekosistem digital dan pemanfaatan data pelanggan juga menjadi strategi penting untuk menyajikan penawaran yang lebih relevan dan efektif. Keseluruhan program ini membuktikan bahwa loyalitas pelanggan tidak hanya dibangun dari hadiah, tetapi juga dari pengalaman menyeluruh yang diberikan oleh brand kepada konsumennya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.